Film dibuka dengan seorang calon ibu muda bernama Mitsuko yang sedang hamil besar hidup sendirian di dalam rumahnya. Saat itu dia menonton satu acara reality show yang sedang meliput kegelisahan dari seorang kepala keluarga yang baru saja terkena pemecatan. Memang pada masa itu perekonomian Jepang sedang tidak stabil yang diakibatkan terjadinya gempa dan tsunami beberapa bulan sebelumnya. Lalu kita diperlihatkan beberapa foto tentara Amerika dengan badan kekar yang menempel pada dinding rumahnya. Mitsuko menganggap bahwa salah satu dari para bule tersebut telah membuatnya hamil lalu mencampakkannya begitu saja. Tak lama kemudian dia menelepon kedua orang tuanya yang sedang bekerja di sebuah kasino. Mitsuko bertanya mengenai bagaimana perkembangan ekonomi di Jepang saat ini. Nampaknya Mitsuko saat ini tidak berada di Jepang melainkan di California. Setelah Mitsuko memastikan kepada ibu dan ayahnya bahwa dia baik-baik saja selama di California, dia menutup teleponnya secara tiba-tiba. Kemudian Mitsuko berjalan keluar dari rumahnya yang ternyata selama ini dia berbohong kepada orang tuanya. Kita justru diperlihatkan pemandangan Jepang yang sangat familiar ketika Mitsuko sedang mencari udara segar. Mitsuko berjalan menuju klinik kehamilan di tengah kota Tokyo untuk memeriksakan kandungannya secara rutin. Dokter mengatakan bahwa proses persalinannya kelak kemungkinan besar akan terasa sulit karena kehamilan Mitsuko mengalami nausea, atau yang biasa disebut sindrom morning sickness. Itulah mengapa Mitsuko sering merasa mual bahkan sampai berulang kali muntah meski kehamilannya sudah menginjak 9 bulan. Mitsuko yang sedari awal mempunyai kepribadian serta pola pikir positif dalam segala hal. Dia selalu optimis dan seringkali mengatakan kalau dia akan baik-baik saja. Tak hanya itu, rupanya Mitsuko mempunyai banyak hutang yang menunggak pada rumah sakit yang sampai sekarang belum bisa dia lunasi. Kali ini si admin rumah sakit memohon kepada Mitsuko untuk membayar tagihan bulan sebelumnya. Lucunya Mitsuko hanya merespon dengan menganggukkan kepalanya lalu pergi pulang begitu saja tanpa membayar tagihannya. Sekembalinya di apartemen miliknya, dia bertemu dengan seorang wanita yang baru saja pindah ke sebelah apartemennya. Mitsuko dengan ramah menyapa tetangga barunya tersebut. Namun wanita itu malah tidak memberikan respon sama sekali. Merasa masih kurang puas, Mitsuko dengan lancangnya langsung nyelonong masuk ke dalam tempat tinggal tetangga barunya sambil membawakan kue asin. Tentu saja perilaku kurang sopan Mitsuko membuat wanita tersebut marah. Dia berulang kali menegur bahkan meminta Mitsuko untuk meninggalkan tempatnya segera. Namun Mitsuko tanpa rasa bersalah justru memaksa wanita tersebut untuk bersedia mencicipi kue buatannya. Pada malam harinya, Mitsuko menjual semua barang-barang serta perabotan miliknya untuk mendapatkan uang. Akan tetapi pihak jasa penadah barang bekas justru menarik ongkos angkut yang terbilang lumayan kepada Mitsuko. Seperti biasa, Mitsuko yang baik hati tak lupa untuk menawarkan kue asin miliknya kepada juru angkut. Dia lalu membawa koper yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu beranjak pergi entah kemana. Nah dari sini dimulailah petualangan Mitsuko yang penuh dengan keanehan dan kekocakan. Kita akan diperlihatkan sikap dan perilaku super absurd dari bumil satu ini. Saat sedang duduk bersantai sambil meratapi nasib keuangannya yang hanya tersisa beberapa uang receh. Dia secara kebetulan bertemu dengan pria pengangguran yang sebelumnya dia lihat di televisi. Karena merasa sangat kasihan, bukannya memikirkan keuangannya sendiri, Mitsuko justru memberikan semua sisa uangnya kepada pria bangkrut tersebut. Dia kemudian berbaring sejenak sambil menunggu hembusan angin yang datang ke arahnya. Memang terdengar sangat aneh namun kegiatan inilah yang selalu dilakukan Mitsuko saat berada dalam masa sulit. Dan benar saja cara itu pun berhasil, tidaknya menurut keyakinan Mitsuko sendiri. Dia lalu merasakan kemana hembusan arah angin serta melihat pergerakan satu awan kecil tepat di atas kepalanya. Mitsuko pun langsung bergegas mengikuti awan tersebut. Dia langsung menaiki sebuah taksi lalu meminta kepada si supir untuk mengikuti kemana arah awan kecil itu. Singkat cerita awan kecil itu membawa Mitsuko sampai ke sebuah gang kecil. Dan benar saja dia tidak mampu membayar biaya taksi yang sudah mengantarnya cukup jauh. Rupanya tempat yang sepi penghuni tersebut dulunya adalah sebuah pemukiman sederhana. Dia kemudian menerobos masuk ke dalam salah satu hunian untuk bertemu dengan seorang nenek tua yang sepertinya sudah dia kenal sebelumnya. Si wanita tua itu merasa heran ketika melihat Mitsuko datang ke tempatnya secara tiba-tiba sudah dalam kondisi perut membesar.
Mitsuko dengan lancang meminta uang kepada si nenek tua yang terbaring lemas hanya untuk membeli makanan. Sesampainya di restoran kecil yang letaknya tak jauh dari situ, dia dilayani oleh seorang koki tampan yang nantinya akan menjadi salah satu karakter kunci. Keduanya saling menatap satu sama lain dengan waktu yang cukup lama. Setelah Mitsuko kenyang dan pergi dari restoran kecil tersebut, si koki tua bertanya satu hal kepada si koki muda. Saat sampai di rumah, si nenek tua yang sedikit lemot bertanya kepada Mitsuko apa yang ada di dalam perutnya. Tentu saja Mitsuko lekas menjawab kalau isi dalam perutnya adalah bayi. Bahkan sampai sekarang Mitsuko masih saja berkata halu mengenai siapa yang telah menghamilinya. Dia berkata kalau seorang tentara berkulit hitam dan kekar adalah ayah dari bayi yang dia kandung. Adegan pun beralih ke adegan flashback di masa lalu. Tepatnya sekitar 15 tahun silam saat Mitsuko masih kecil. Ternyata dahulu kedua orang tuanya sempat mengalami kebangkrutan hingga membuat keluarga kecil Mitsuko terpaksa berpindah ke gang pemukiman sederhana. Tempat yang sama yang disinggahi Mitsuko saat ini. Di sana mereka bertiga disambut oleh para warga perekonomian menengah ke bawah yang mengalami hal serupa. Mau tak mau ayah dan ibu Mitsuko harus terbiasa dengan suasana lingkungan baru mereka yang lebih rusuh dan berisik dari suasana perkotaan. Bahkan Mitsuko melihat ada pertengkaran beberapa tetangganya yang diakibatkan oleh salah satu warga kepergok berselingkuh dengan wanita lain. Belum genap penderitaan mereka di tempat tinggal baru, mereka dibuat terkejut dengan kedatangan si nenek tua yang ternyata adalah ibu kos alias sang pemilik penginapan gang sempit tersebut. Dia nyelonong masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. By the way, nama dari si wanita tua pemilik penginapan ini adalah Nenek Kyo. Kedatangannya yang secara tiba-tiba bermaksud untuk menyambut penghuni barunya, serta memberi semangat kepada setiap keluarga yang datang dalam kondisi kesusahan untuk tetap menjalani hidup dengan keren. Kata keren yang selalu diucapkan Nenek Kyo semata-mata sebagai kata ganti dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dikala nasib buruk sedang menerpa. Nah, dari sinilah pola pikir serta moto hidup dari Nenek Kyo yang kelak akan ditiru oleh Mitsuko untuk menjalani kehidupan. Setelah beralih ke masa sekarang, Nenek Kyo bercerita bahwa selama ditinggal pergi oleh Mitsuko sekeluarga, para penyewa pemukiman gang sempit ternyata berangsur pergi untuk membeli tempat tinggal baru. Membuat Nenek Kyo perlahan bangkrut di usia tuanya serta tinggal sebatang kara tanpa ada yang menemani. Mitsuko yang mulai lapar kemudian membuat makanan dengan persediaan nasi milik Nenek Kyo. Meski Nenek Kyo memohon kepada Mitsuko untuk tidak memasak beras persediaan miliknya karena sudah sangat lama. Tapi apalah daya watak Mitsuko yang keras kepala selalu yakin kalau dia akan baik-baik saja setelah memakannya. Sementara itu di tempat lain, kini giliran si koki tampan yang mulai membayangkan masa kecilnya. By the way, nama dari si koki tampan adalah Yoichi. Sedangkan si koki tua yang adalah pamannya sendiri bernama Jiro. Beralih ke masa lalu Yoichi saat masih kecil yang gemar sekali membantu pamannya menarik pelanggan untuk masuk ke restoran. Saat itu restoran kecil tersebut masih dipegang oleh paman Jiro. Suatu saat paman Jiro memanggil Yoichi lalu menyerahkan seluruh tabungan masa hidupnya kepada Yoichi. Pada suatu malam, Nenek Kyo datang ke rumah Jiro untuk menagih uang kontrakan bulanan. Namun karena Nenek Kyo paham kalau Jiro sedang kesusahan, dengan baik hati dia mengembalikan sebagian uang kepada Jiro, sambil berkata kalau kita semua harus saling membantu satu sama lain. Pada keesokan harinya Yoichi bertemu dengan si Mitsuko kecil yang sedang sibuk memperhatikan awan. Nenek Kyo pun datang lalu bertanya kepada Mitsuko mengapa dia sangat senang sekali memandangi awan. Dengan lugunya Mitsuko pun menjawab, dia hanya merasa kasihan dengan awan yang selalu ikut terbawa ke sana kemari oleh hembusan angin. Lalu dia bergegas pergi ke sekolah. Bukan hanya tinggal dalam satu kompleks. Ternyata Mitsuko kecil juga secara kebetulan bersekolah di sekolah yang sama dengan Yoichi. Bahkan keduanya duduk di satu kelas yang sama pula. Saat itu Mitsuko memperhatikan perilaku baik hati Yoichi membantu teman sebangkunya yang sedang bersedih. Teman sebangkunya menangis karena merasa takut dimarahi oleh Pak Guru akibat lupa tidak membawa buku tulis. Yoichi pun langsung menyerahkan buku tulis miliknya. Melihat itu membuat Mitsuko terkagum terpana terhadap sikap keren yang baru saja ditunjukkan oleh Yoichi.
Dia merasakan getaran asmara untuk yang pertama kalinya di usia yang masih kecil. Sepulang dari sekolah, Mitsuko dan Yoichi melihat Paman Jiro yang nampaknya memendam rasa cinta kepada seorang pemilik kedai kafe. Akan tetapi Paman Jiro nampaknya masih belum mempunyai nyali yang cukup untuk mengutarakan rasa cintanya. Lalu tanpa sengaja keduanya saling memandangi satu sama lain. Kembali di masa sekarang saat Mitsuko sedang asik menyantap makanan. Mitsuko mencium aroma tidak sedap yang dia yakini adalah bau tinja milik Nenek Kyo. Setelah memeriksanya, ternyata benar. Mitsuko yang super giat dan baik hati ini rela menggantikan popok si nenek. Meski Nenek Kyo berulang kali berusaha melarangnya. Singkat cerita ternyata kedua orang tua Mitsuko hanya tinggal sementara di gang sempit. Setelah mereka mendapatkan pekerjaan tetap yang baru, ayah dan ibu Mitsuko memutuskan untuk kembali merantau ke kota. Mitsuko kecil rupanya sangat sedih karena akan meninggalkan seseorang yang telah mengajarinya makna kehidupan yang sesungguhnya. Sebelum ditinggal pergi oleh Mitsuko sekeluarga, Nenek Kayu berpesan kepada Mitsuko. Itulah beberapa penggal kalimat yang nantinya akan selalu dipraktekkan oleh Mitsuko hingga dirinya beranjak dewasa. Setelah itu, Yoichi kecil berlari menuju mobil box yang ditumpangi Mitsuko sekeluarga. Ternyata Yoichi dengan gagah berani menyatakan rasa cintanya kepada Mitsuko. Dia juga berjanji bila kelak mereka dipertemukan lagi maka Yoichi akan menikahi Mitsuko. Mendengar hal itu Mitsuko pun terdiam tersipu malu tanpa memberikan reaksi apapun. Dan mereka pun berpisah. Kembali ke masa sekarang. Kini giliran Yoichi yang terlihat sedang mempersiapkan tabungan semasa hidupnya namun bukan untuk diberikan kepada sang paman. Masih belum diketahui akan dipergunakan untuk apa uang tersebut. By the way sebenarnya Yoichi dan Paman Jiro secara bergantian merawat Nenek Kyo yang menderita sakit lumpuh. Karena sekarang adalah gilirannya merawat nenek. Dia pun mendatangi rumah Nenek Kyo untuk merawat segala keperluannya serta membersihkan tempat tinggalnya. Mitsuko yang saat itu sudah berada di rumah nenek, kembali merasa takjub dan kagum saat melihat hal keren yang dilakukan Yoichi terhadap Nenek Kyo. Dia pun dengan suara lantang berbalik memuji sikap keren yang baru saja diperbuat Yoichi. Tak berhenti di situ, Yoichi segera menyerahkan seluruh tabungan hidupnya kepada Mitsuko dalam upaya untuk membantu perekonomian Mitsuko. Dia juga bersedia berjuang dan bekerja keras membesarkan serta merawat bayi yang ada di dalam perut Mitsuko. Semua itu dia lakukan semata-mata untuk menepati janjinya pada 15 tahun yang lalu. Juga karena rasa cintanya yang begitu mendalam terhadap Mitsuko hingga sekarang. Sebagai bentuk balas budinya kepada Yoichi yang sudah berbaik hati terhadap dirinya serta Nenek Kyo. Kini Mitsuko bertekad akan melakukan sedikit bala bantuan untuk meramaikan restoran milik Yoichi. Pertama-tama dia datang ke resto untuk membersihkan meja. Lalu beranjak pergi begitu saja. Yang mana ternyata Mitsuko menarik pelanggan untuk datang membeli makanan di resto milik Yoichi. Sama persis seperti yang dilakukan Yoichi saat masih bocah. Saat resto akan tutup, Yoichi memohon kepada Mitsuko untuk tidak memaksakan diri demi kesehatan si buah hati. Tapi apalah daya Mitsuko yang pekerja keras tetap saja tak hentinya menghias dinding resto. Setelah itu Paman Jiro memberikan sedikit upah kepada Mitsuko sebagai tanda terima kasih. Awalnya Mitsuko menolak. Sepulang dari resto, Mitsuko lekas menggunakan uang yang baru saja dia dapat untuk pergi memeriksakan kandungannya. Pak dokter mengatakan kalau kehamilan Mitsuko masih dalam kondisi yang kurang stabil sampai saat ini. Itu kemungkinan besar disebabkan karena faktor stres dan kelelahan yang dialami sang ibu. Pada malam harinya, Paman Jiro berpesan kepada keponakannya untuk segera menikahi Mitsuko jika dia benar-benar mencintainya. Lalu dia pergi mengunjungi kafe tempat biasa dia mengintip sang pujaan hati. Alhasil terjadilah obrolan yang sangat canggung di antara keduanya. Sang pemilik kafe yang bernama Mama berkata kalau dia berencana akan pulang ke kampung demi mengunjungi ibu kandungnya yang sedang sakit.
Lalu putra dari Mama pun tiba-tiba keluar, hingga menyebabkan perasaan Jiro semakin hancur dan galau setelah mengetahui kalau Mama ternyata sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Dia pun lekas pergi dari tempat itu. Singkat cerita, pada suatu hari, resto kecil milik Yoichi semakin ramai dipenuhi oleh pengunjung yang datang. Terlihat si Mitsuko rupanya mengisi waktu luangnya untuk menjadi tempat curhat bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Tak hanya itu, sesaat setelah Mitsuko melihat kemana arah angin berhembus, dia memutuskan untuk membantu para kepala keluarga yang sedang kesusahan dengan cara mengizinkan mereka tinggal di gang milik Nenek Kyo. Atas izin Mitsuko yang sementara ini memegang kendali tempat tersebut, mereka diperbolehkan membayar biaya sewa penginapan sebisa dan semampu mereka. Sementara itu di tempat lain, terlihat kasino tempat kedua orang tua Mitsuko bekerja rupanya semakin sepi pengunjung. Menyadari kalau mereka dihadapkan dengan krisis untuk kesekian kalinya, ayah dan ibu Mitsuko sepakat untuk kembali ke gang milik Nenek Kyo untuk sementara waktu. Sementara itu, Yoichi memperhatikan jerih payah Mitsuko yang sangat giat membersihkan salah satu kontrakan milik Nenek Kyo. Bahkan di usia kehamilannya yang sudah menginjak 9 bulan, sampai dia melihat Mitsuko berhenti sejenak akibat gejala kontraksi yang dialaminya. Ternyata bayi dalam kandungannya sedang bergerak menendang cukup keras. Mitsuko lekas meminta Yoichi menyentuh perutnya agar dia bisa ikut merasakan pergerakan bayi di dalam rahimnya. Setelah itu keduanya saling bertatapan. Namun Mitsuko malah jadi salah tingkah karena mengira kalau Yoichi akan menciumnya. Dia kemudian mengajak Yoichi melakukan ritual yang biasa dia lakukan untuk mencari pencerahan. Dan pada saat itulah, Yoichi mulai bercerita tentang latar belakang kehidupannya selama ini kepada Mitsuko. Yoichi sebenarnya sangat ingin menikahi Mitsuko tapi tidak bisa karena faktor ekonomi. Semenjak kecil dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang sudah bercerai lalu dibesarkan oleh Paman Jiro yang baik hati. Sedangkan Paman Jiro tidak pernah menikah sampai sekarang karena sudah menganggap Yoichi seperti layaknya anak sendiri. Begitupun juga dengan Yoichi yang sudah bertekad akan merawat Paman Jiro hingga tua. Jika dia menikah dengan seorang wanita maka itu sama saja dia memilih untuk meninggalkan Paman Jiro hidup sebatang kara. Setelah mendengar cerita Yoichi, Mitsuko membayangkan sebuah rencana gila agar dia bisa menikah dengan Yoichi. Dia langsung mengambil tindakan tegas untuk mendorong Paman Jiro agar bisa menikahi kekasihnya, yaitu seorang pemilik kedai kopi bernama Mama. Secara spontan Mitsuko langsung berdiri dan meminjam mobil milik Yoichi. Pertama-tama dia mendatangi kedai kafe milik Mama. Hanya saja perjalanan mereka tidaklah mulus karena Mitsuko ternyata tidak bisa mengendarai mobil. Tapi dia juga tidak mengizinkan Yoichi mengambil alih kursi kemudi. Ketika sudah sampai, sekarang Mitsuko mulai menyadari kalau Mama berencana akan pulang ke kampung halaman di kota Fukushima. Namun tujuannya terhalang karena Paman Jiro sama sekali tak kunjung paham dengan maksud Mama yang sesungguhnya. Sebenarnya selama ini Mama memberikan kode kepada Paman Jiro dengan dalih berpindah ke kampung halaman. Karena Mama sudah bercerai dengan suaminya, agar Paman Jiro segera menyatakan perasaan kepadanya lalu menikahinya. Kemudian bersama-sama hidup sebagai pasangan suami istri di kampung halaman Mama. Mitsuko pun lekas berdiri lalu memanggil bala bantuan untuk memindahkan semua barang ke dalam mobil. Tentu saja Mitsuko yang dari awal gak bisa diam sedetik pun, juga turut serta membantu angkat berat. Padahal di perjalanan Mitsuko terlihat semakin pucat dan terkadang merintih kesakitan sambil memegangi perut besarnya. Tapi apalah daya Mitsuko yang keras kepala tetap saja bersikeras melanjutkan misinya meski sudah diperingatkan oleh Mama dan Yoichi. Padahal Mama tak hentinya meminta Mitsuko untuk segera pergi menuju rumah sakit terdekat saja. Dia kembali ke gang tempat Nenek Kyo untuk menjemput Paman Jiro lalu membawanya ikut pergi ke kampung halaman Mama. Namun tanpa dia sadari bahwa ayah dan ibunya sudah berada di situ. Mereka pun tercengang melihat Mitsuko yang sedang hamil besar. Suasana pun semakin kacau dengan keberadaan orang tua Mitsuko yang menginginkan penjelasan mengenai kehamilan putrinya. Serta kebohongan Mitsuko mengenai keberadaannya yang dari awal mereka kira sedang berada di California. Di waktu yang sama, Mitsuko justru fokus memarahi Paman Jiro yang kurang agresif terhadap hubungan asmaranya dengan Mama. Sedangkan Yoichi membela Mitsuko dengan berkata akan segera menikahinya asal Mitsuko tidak memaksakan diri pergi ke Fukushima. Kondisi semakin diperparah dengan pernyataan Jiro yang menolak untuk menikahi Mama. Tentu saja itu membuat Mama menangis sedih.
Sementara itu Yoichi tetap bersikeras menyatakan kalau dia akan menikahi Mitsuko secara terus-menerus. Ayah dan ibu Mitsuko malah jadi salah paham dengan pernyataan yang baru saja dilontarkan Yoichi. Mereka mengira kalau Yoichi lah orang yang telah menghamili Mitsuko. Di tengah suasana di dalam rumah yang semakin ricuh, Mitsuko langsung berteriak kencang meminta semua orang untuk diam. Setelah berhasil mengambil kendali keadaan dan membuat semua orang tutup mulut. Untuk yang kesekian kalinya Mitsuko melakukan ritual untuk menemukan cara memecahkan semua masalah yang terjadi sekarang. Semua orang pun turut serta berbaring selonjoran mengikuti Mitsuko. Dan lagi-lagi cara itu berhasil. Bahkan bukan hanya sekedar angin yang berhembus ke arahnya, melainkan suatu mukjizat yang mampu membuat Nenek Kyo seketika sembuh dari penyakit lumpuhnya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke Fukushima. Kali ini Mitsuko berhasil membawa lebih banyak orang. Sepanjang perjalanan, Mitsuko tak hentinya merintih kesakitan merasakan gejala kontraksi yang semakin parah. Sampai membuat Nenek Kyo menjadi marah terhadap Yoichi yang dinilai kurang perhatian dengan kekasihnya yang semakin berkeringat deras. Perjalanan ke kampung halaman Mama ternyata menempuh jarak yang sangat jauh hingga berganti hari. Setelah Mitsuko berhasil mengantarkan Mama kembali ke rumah ibu kandungnya, Paman Jiro mengambil bunga kecil di depan rumah lalu memberanikan diri menyatakan rasa cintanya kepada Mama. Mama! 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 Tapi entah mengapa Mama justru berpaling tanpa memberikan jawaban kepada Jiro. Setelah berhasil menyelesaikan setiap permasalahan hidup dari orang-orang terdekatnya, Mitsuko yang sedang sendirian menghirup udara sejuk tiba-tiba mengalami pecah ketuban. Dia pun perlahan mulai mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai berteriak meminta pertolongan. Namun semua orang menjadi panik karena tak ada satupun yang tahu cara membantu proses persalinan. Nenek Kyo semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak karena ditinggal mati oleh suaminya saat terjadinya perang Hiroshima. Begitupun dengan ibu kandung Mitsuko yang juga tak tahu menahu cara membantu persalinan. Paman Jiro lekas memanggil Mama yang jadi satu-satunya orang yang pernah melahirkan. Tapi Paman Jiro terjatuh saat berlari menuju ke rumah. Karena dinilai terlalu lamban, giliran Nenek Kyo yang berlari kencang memanggil Mama. Tetapi Paman Jiro memang terkesan menjadi penghambat. Dia malah sempat-sempatnya menagih jawaban atas pernyataan cintanya kepada Mama. Mama yang buru-buru menolong Mitsuko pun langsung menjawab iya. Sementara itu Yoichi hanya bisa memberikan semangat kepada sang kekasih yang tak hentinya menjerit kesakitan. Hingga pada akhirnya datanglah Mama yang membawakan beberapa peralatan untuk membantu Mitsuko melahirkan. Namun sayangnya, di bagian segmen terakhir pada film, kita diberikan ending yang sangat menggantung. Kita tidak diperlihatkan seperti apa bayi yang dilahirkan oleh Mitsuko. Seperti apa kehidupan Mitsuko kelak bersama Yoichi dan putranya yang baru saja dia lahirkan. Bahkan siapa pria yang telah menghamili Mitsuko pun juga tidak diberikan penjelasan sama sekali. Di ending film kita hanya dipertontonkan adegan Mitsuko yang berjuang keras melahirkan bayinya yang terbilang sangat susah. Hingga akhirnya scenes berubah menjadi gelap yang menandakan bahwa film telah berakhir. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita film yang lain. Dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.